Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita langsung aja buka. Membahas ya sebenarnya sholat atau sholat sih benar. Kalau syariat toreko hakikatnya sholat. Dan ulangi, bahas syariat toreko hakikatnya sholat. Syariat iki raga badan, toreko hikmu gerakan atau rukun-rukun sholat ya. Hakikat adalah rasa. Jelas. Nek syariatnya, torekohnya sholat adalah melaksanakan rukun-rukun sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, syariat torekohnya sholat, syariatnya badan. Nek hakikatnya sholat adalah kembali kepada Allah dan menghadapnya karena saya diundang. Itu hakikatnya sholat. Itu atau tujuan sholat. Jelas ya. Maka tujuan sholat adalah kembali kepada Allah dan menghadapnya, meninggalkan duniaan, menghadap kepada zat yang menciptakan dunia. Jadi kita termasuk zuhud, tapi meninggalkan, lain meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia, keduniaan. Itu tujuan sholat adalah kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan sholat. Sehingga ketika kita menghadap, berarti takbiratul ihram mulai. Jadi secara global, harus menjadi rukun sholat adalah Fatihah. Fatihah di situ kan Allah memperlihatkan kekuasaannya, bahwa alam seisinya Allah yang menciptakan alam seisinya, dan semua mau nggak mau harus tunduk kepada Allah yang Maha. Maka rasa tunduk kita kepada Allah yaitu dengan kita ruku. Rasa tunduk kita kepada Allah dengan kita ruku. Kalau kita dikupas arti ruku atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, aku mensucikan maha sucinya Allah, zat yang maha agung kekuasaannya dan hanya muji kepada. Maksudnya apa? Isinya yang terpenting bagi kita adalah di dalam ruku, tanamkan di lubuk hati kita yang paling dalam, ya Allah, hanya kepadamu lah aku taat dan tunduk. Itu isinya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paham? Hanya kepadamu lah aku taat dan tunduk. Secara global. Tapi dipisah-pisah. Subhana rabbiyal azimi pertama, ruh ini ya Allah, hanya kepadamu lah ruh ini taat dan tunduk. Subhana rabbiyal azim kedua, hanya kepadamu lah ya Allah, jiwa ini taat dan tunduk. Subhana rabbiyal azim ketiga, hanya kepadamu ya Allah, raga atau jasad ini taat dan tunduk. Berarti tidak tunduk kepada selain Allah, tidak mengikuti nafsunya, tidak mengikuti akal ataupun akalnya. Nah, setelah kita taat dan tunduk pada Allah, maka kita masuk. Allah membuka hijab itu ketika kita i'tidal. Awas, ini harus berkesinambungan. Nah, ketika i'tidal itulah secara lafal mungkin Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil adwal umasyika misya'in kantu. Gusti, apapun atau makhluk atau langit seisinya, makhluk langit dan makhluk bumi, semua memuji kepada. Maksudnya apa?
Nah, kita jangan cuma memuji Allah yang maha kembali kepada diri pribadi, bahwa langit seisinya, semakhluk bumi seisinya itu semua muji kepada, maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menjamin, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencukupi, Allah yang maha segala. Dan kita kembali sadar akan diri pribadi kita, ya, kita seorang hamba yang bodoh, yang lemah, yang hina, yang rendah, dan kita butuh kepada kasih sayang Allah. Maka waktu itulah ketika kita rasa butuh kepada kasih sayang, setelah kita merasakan, ngerasa lemah, bodoh, hina, dan butuh, sehingga kita enjungkel sujud, langsung kita turun sujud. Ya secara hati mungkin sujud isinya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, maha suci apa Tuhanku, maha luhur, dan wabihamdih, kita muji kepada Allah. Maksudnya apa? Ya kita jangan cuma melihat luhurnya Allah, sekaligus kita melihat kebodohan, kerendahan, kehinaan kita, dan kita rasa butuh. Maka dari itu isinya sujud, tanamkan dalam lubuk hati kita bahwa kita hanya merasa butuh kasih sayangmu ya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengharapkan kasih sayang. Paham? Ketika sujud pertama, isinya tanamkan dalam hati, ya. Nek arti karo arti karo isi beda. Tadinya kalau kita cuma melihat arti, maha mensucikan kami pada Tuhanku yang maha luhur dan puji bagi Allah, bagi Rob, kan? Itu cuma, tapi kita kembali ke bawah bahwa kita membutuhkan kasih sayang. Maka isinya sujud adalah, sujud pertama isinya hatinya hanya kepadamu ya Allah, kami mengharapkan kasih sayang. Jadi isinya sujud adalah hanya kepadamu lah duh Gusti yang maha luhur, saya kami membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang, membutuhkan kasih sayang. Nah, secara globalnya bentuk kasih sayang Allah adalah Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu wujud kasih sayang Allah. Jadi begitu kita hanya berharap kasih sayang Allah sebagai Tuhan kami, maka Allah pun akan memberikan. Tapi syarat, jangan sampai kita percaya kepada selain Allah. Jangan sampai kita mengharapkan kepada selain Allah. Tanamkan itu dalam, nanti akan keluar di luar sholat. Tanamkan ketika sujud pertama bahwa hanya kepadamu lah ya Allah Tuhan kami yang maha luhur, kami mengharapkan kasih sayang. Dan wujud kasih sayang Allah adalah Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah kami, kasih sayangi, maklumi kekuranganku, wajibuni warzuqni, berilah kami rizki dekat denganmu, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, bimbinglah kami, wa'afini, berilah kami kesehatan, keselamatan, wa'fu'ani, bebaskan kami dari penghalang kepadamu. Dan kita yakin, harus yakin loh, Allah dawuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita harus yakin maring ayat memang. Hai Muhammad, ketika ada yang tanya masalahku, katakan bahwa aku maha dekat dan aku akan mengijabahi, nyembadani, akan memberikan ketika mereka berdoa. Ketika mereka begitu Rabbi langsung bleng dihampura.
langsung nggak sampai, karena Allah maha dekat. Kita yakin maha dekat. Nah, tapi tetapi kewajibanmu kepadaku. Apa kewajiban kita? Tawaduk. Dan sujud itu wujud tawaduk kita kepada Allah. Dan kamu harus percaya kepada aku Allah, bahwa Allah maha faliyastajib, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Maka begitu Rabbi fili, berarti secara logis, secara arti Allah mengampuni kita, mengasihi kita, memaklumi kekurangan kita, memberi rizki kita dekat dengan Allah, mengangkat derajat, membimbing, memberikan keselamatan kesehatan, dan juga menghilangkan apapun yang jadi penghalang kita dengan Allah. Wa'fu anni. Maka langsung takbir, yakin dah. Ketika kita takbir untuk sujud kedua, kita harus ingat Allah maha nyembadani sesuai karo janjine. Nek sing ragu-ragu ya maaf, minggir nek ragu-ragu nang Gusti Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Itu dawuh Gusti Allah. Begitu sujud kedua, bleng, bener-bener Allah telah mengampuni, telah ngasih, telah memaklumi kekuranganku, memberi rezeki kepadaku, rezeki dekat dengan Allah, mengangkat derajatku, dan membimbing untuk ke depan pun membimbing. Jadi yang telah lalu Allah mengampuninya, Rabbi fili, mengasihinya, warhamni, maksudnya tidak dihukum atas dosa-dosanya, wajburni, dimaklumi kekurangan kita, itu yang telah lalu ya. Sekarang warzukni, kita diberi rezeki dekat dengan Allah, itu sujud, buktinya sujud. Warfa'ni, dan diangkat derajatnya. Itu sebab apa? Orang yang paling luhur derajatnya di hadapan Allah, orang yang paling merasa hina di hadapan Allah. Untuk ke depan, wahdini wa'afini wa'afu. Allah membimbing kita, memberi kesehatan, kemampuan kepada kita, wa'afu'an, dan Allah menjaga kita dari hal-hal yang menghalangi kita dengan Allah, sehingga kita tidak akan malas untuk melakukan apa. Itulah. Jadi nang sujud kedua itu benar-benar harus benar-benar ingat, benar-benar Allah telah ngampuni, telah ngasihi, telah memaafkan kekurangan itu yang telah lalu. Berarti kan hilang kabeh dosane. Hilang kabeh kan? Jelas? Saat ini kita lagi sujud, Allah memberi rezeki, kita dekat dengan Allah, dan Allah mengangkat derajat kita, itu wujudnya kita sujud. Dan ke depan Allah membimbing kita, memberi kemampuan kesehatan, keselamatan, wa'fu'ani, Allah membebaskan kita dari hal apapun yang menghalang-halangi kita dengan Allah. Itu dah sujud kedua. Jadi subhana rabbiyal a'la pertama yang telah lalu, subhana rabbiyal a'la yang kedua itu warzuqni warfa'ni, subhana rabbiyal a'la yang ketiga wujudnya adalah wahdini wa'afini wa'fu ani. Nah, kalau gitu kita intermezzo apa? Mikir yang telah wis diampuni tanpa hukuman, dan kekurangan dimaklumi. Sekarang diangkat derajatnya, yang ke depan dibimbing, dijaga nang Gusti Allah dari hal apapun. Apa sih yang harus dihisab? Kita yakin nang Gusti Allah syaratnya. Dan wujud dari dibebaskan kita oleh Allah, wa'fu'ani, hal apapun yang menghalang-halangi kita adalah wujudnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Katanya penghormatan, kemuliaan, penghormatan. Untuk penghormatan Allah, penghormatan yang ada di sini. Maaf. Mubarak, kebaikan-kebaikan. Sholawat, pergerakan lahir. Dalam bimbingan Allah, thayyib adalah kebaikan batin. Itu lillah, kehendaknya Allah, kanugerahnya Allah, milik Allah. Bukan kita, tapi Allah yang menggerakkan, Allah yang membimbing. Itu semua pekerjaan Allah. Kita sebagai wayang, sak wayang-wayang, nggak usah milu endalan, rasa milu ngatur. Nah kalau begini, maka maaf,
kita tidak terfokus kepada rukun sholat, tapi rukun sholat itu mengikuti batin kita. Hakikatnya yang di depan, hakikatnya manusia merasa butuh kepada Allah, maka langsung jungkel sujud. Berarti hatinya yang di depan, rukunya di belakang mengikuti. Itulah sejatinya sholat. Sudah jelas paham. Jadi nggak usah digawe ribet-ribet lah. Butuh makom itu, makom ini, apa tidak, nggak usah lah. Yang penting kita memahami. Secara global, ya, secara global, ya kita aja. Sholat adalah kita menghadap kepada Allah karena kita diundang dan kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah, meninggalkan dunia. Itu namanya zuhud. Nah, ketika kita udah melakukan rukun katakanlah sholat, di antara salah global Fatihah adalah Allah lagi memperlihatkan tanda kekuasaannya bahwa alam saisinya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang membimbing, yang menjaga, yang segala galanya. Dan semua kalau kamu ingin selamat, kamu harus taat dan tunduk kepada Allah. Dan rasa tunduk taat kita kepada itu adalah sujud. Maka ketika sujud, tanamkan dalam hati kita, hanya kepadamu lah ya Allah aku taat dan tunduk atau patuh. Tuh, ketika ruku ya syukur-syukur, subhana rabbiyal azim, ingat syukur-syukur, hanya kepadamu ya Allah ruh ini taat dan tunduk. Jadi ruh sebelum turun ke bumi itu tetanggan bersama dengan Allah. Subhana rabbiyal azim kedua, bab yang kedua adalah ya Allah hanya kepadamu lah jiwa ini taat dan tunduk. Jiwa itu termasuk korin, sukma, otak lah diantaranya, itulah jiwa. Nafsu itu jiwa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketiga, hanya kepadamu ya Allah raga ini taat dan tunduk. Tapi maaf, kalau kita sholat, raga ini taat kepada otak karena ngelakoni rukun sholat. Nah, gambarannya seperti itu. Ya jelas. Nah, setelah kita ruku, akhirnya kita berdiri, i'tidal. Ketika i'tidal itulah lihat apa kekuasaan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana duh Gusti, milikmu semua puji langit saisinya, bumi saisinya, apapun yang kau kehendaki. Maksudnya makhluk apapun yang ada, sakure bilang saklumaya bumi, itu Allah yang menciptakan, Allah yang maaf, Allah yang mencukupi, Allah yang menyelamat, Allah maha segala. Maka kita sadar diri kita rendah, kita bodoh, kita hina, kita lemah, dan kita butuh kepada Allah, sehingga langsung turun sujud. Jadi sujud kita itu karena kita merasa butuh kepada kasih sayang Allah. Maka dari ketika sujud pertama, tanamkan dalam hatimu, ya Allah hanya kepadamu lah aku mengharapkan kasih sayang. Atau cara bahasa dimatang panjenengan Gusti kula ngarep-ngarep welas kasih, cara bahasa Jawa. Wujud kasih sayang Allah yaitulah Rabbi firli warhamni wajiburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'muani. Itu wujud kasih sayang Allah. Begitu kita ngucap langsung dijabah. Sehingga kita langsung sujud yang kedua itu rasa syukur kepada Allah atas janji Allah. Itulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bil alam yasud. Itu janjinya Gusti Allah. Ana sing tanya Mas aku mah dekat dan aku ngijabahi nyembadani ketika hambaku berdoa. Tapi syaratnya fal yastajibul, tetapi kewajibanmu kepadaku. Apa kewajiban kita? Tawadhu, tadarru dan iman, percaya kepada Allah. Itu syarat mutlak.
Maka kita langsung jungkel sujud ke rasa syukur kepada Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksudnya Allah benar-benar Allah maha suci, maha luhur, dan puji hanya milik Allah. Maksudnya benar-benar ya Allah, cuma Engkau lah yang maha kasih sayang, cuma Engkau lah yang maha kasih sayang. Itu berarti kita harus dikasih sayang, itu wujudnya Rabbi. Yang telah lalu diampuni dosanya, dimaklumi diampuni dosa setelah pengali warhami, dikasih sayangi, tidak dihukum, wajibuni, dimaklumi kekurangannya. Saat ini kita lagi sujud, diberi rizki, kita dekat dengan Allah, warzuqni warfa, dan diangkat derajat. Yang akan datang mungkin subhana rabbiyal a'la yang ketiga, Allah membimbing kita, wahdini, Allah membimbing kita, wa'afini, paling sehat selamat, wa'fu'ani, dibebasakan apapun yang menghalang-halang kita dengan Allah. Itu sujud kedua, itu wujud bahwa benar-benar hanya Engkau lah ya Allah yang maha kasih sayang. Jelas, gamblang wis enteng, bisa dipaham nang awam, bisa ya, bahwa kemuliaan, penghormatan Allah yang ada di sini. Maaf, kebaikan, sholawat, berarti harus manunggal, thayyibah, manunggal dengan batin, kebaikan batin itu lillah, milik Allah. Dan itu karena apa? Assalam, awalnya pokoknya adalah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu keselamatan Allah manunggal dengan engkau Nabi, begitupun kasih sayang Allah, bimbingan Allah ya, wa barakatuh, dan kebaikan-kebaikan Allah, sehingga Nabi jadi rahmatan lil alamin. Lah nembek bar itulah kita udah merasakan, kita bersaksi, kita udah menyaksikan, udah merasakan loh, wis ngerasakan gue. Nembek kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, dan benar-benar bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Sakti ngerasakan bahwa pokoknya adalah kanjeng, sebab semua makhluk dicipta dari Nur Muhammad. Jadi kita bersaksi itu ada bersaksi zat wis melaksanakan, dan Muhammad sebagai wujud apapun sing diciptakan oleh Allah adalah dari Nur Muhammad. Nah, setelah itu kita bersyahadat, Allah dawuh sallu kama alaihi wasallimu tas. Nah, kita terus bersolawat. Nanti sholatnya duduk karena rukun sholat, karena kita maaf nyambungaken nur Allah melalui Nur Muhammad kemarin kepada kita. Allahumma sholli. Nah, saya kumpliti sholawat, sebab aku ngelakukan sholawat dalam latihan bukan karena rukun sholat, tapi karena taat perintah Gusti. Tak kumpliti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad minimal. Tapi tak kumpliti. Aku bersolat dalam itu bukan karena rukun sholat, tapi karena taat perintah Gusti Allah. Shallu alaihi wasallim. Tak kumpliti. Maaf. Cara ilmu fikih enggak ada batasan akan sholawat. Paling-paling minimalnya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masalah tambahan itu hak saya kita dengan Allah. Kamu takkan taat karena rukun sholat. Oh, apa dah. Dan hadirakan kanjeng Nabi sebelah kiri. Ketika Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali, sebelah kiri. Kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sebelah kanan. Kanjeng Nabi Ibrahim. Alasannya Raudhatul Jannah nang Madinah itu antaranya makom kanjeng Nabi karo pengimaman. Lah itulah berarti makomnya kanjeng Nabi sebelah kiri. Kenapa Nabi Ibrahim sebelah kanan? Karena Raudhatul Jannah di Makkah adalah antara rukun Yamani, pojok Yaman, karo Hajar Aswad. Nah, di sana Hajar Aswad ada makom Ibrahim. Dah, maka makom ada di sebelah kanan kita menghadap maring Ka'bah. Dah, jadi gawang ini bawa ke sini Raudhatul Jannahnya. Dah, setelah itu kita tinggal nyebarkan salam. Mungkin pahala. Nah, pahala dipikiri. Yang namakan 100.000 kali lipat boleh, siap. Nang Medina 50.000 kali lipat. Di sini
Dawuh Kanjeng Nabi sahih hadis syarah ngateni minazait wal alim. Kita kan zuhud ninggalkan dunia, madhep kepada yang maha pencipta dunia. Kan zuhud, maksudnya zuhud itu untuk zuhud wong sing untuk fakir enggak. Zuhud adalah kita meninggalkan dunia madhep maring sing duwe. Itu makna zuhud. Aja dikawe angel-angel. 2 rakaat sing zuhud turun alim lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah selama-lamanya tanpa berhenti abadan amada. Tafsirannya isinya adalah selama bumi ini maujud, nggak bisa dihitung. Lah mungkin kita bisa dipaham sehingga kita sedikit bisa terapkan, sehingga kita akan meningkat ketakwaan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.